Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube saya, Brother Channel. Teman-teman ya, ini adalah betina-betina saya yang pasangan poligami. Ada bermasalah ya, masalah pakan. Kedua betina saya ini teman-teman ya. Nah, betina saya ini, keduanya ini ngunci pakan teman-teman ya. Ngunci pakan ya. Maksudnya gini, ngunci pakan ini, betina saya ini dia ada pakan tertentu yang memang dia sangat sukai teman-teman. Kalau kita tidak turuti, ini efeknya betina saya ini nunggu kayak gini teman-teman ya. Nunggu kayak gini, dan ini sudah fix ya, sudah ngunci betina saya ini pakannya. Dia hanya mau mengerami telurnya hanya menggunakan cacing teman-teman ya. Nih cacing kayak gini teman-teman. Ini cacingnya sudah saya potong-potong ya. Nah, ini saya masukkan ke dalam kandang ternak ini. Kita lihat karakternya. Apakah betina saya ini kalau sudah makan cacing ini, dia kembali mengerami telurnya atau enggak ya. Karena pakan yang lainnya ini sudah sangat komplit sekali saya berikan di dalam kandang ternak ini. Tapi karakternya masih begini saja teman-teman ya. Nanti saya jelaskan secara detailnya. Saya masuk saja ke dalam. Tapi kita lihat dulu burung ini makan cacing ini teman-teman. Berubah atau enggak karakternya. Oke teman-teman ya, ini kita intip dulu ya pakannya ya. Nah, ini jangkrik, ada kerutu, itu ulat Hongkong ya. Sekarang kita masukkan cacing ini teman-teman, cacing tanah ya. Nih saya masukkan cacing tanahnya. Kita lihat sambil kita baca karakternya ya. Oke teman-teman ya, lihat ya. Itu ya cacingnya. Itu dimakan dia di bawah ya. Dia makan cacing ya, indukan betina yang ini adalah betina yang kedua teman-teman ya. Ini yang bermasalah juga teman-teman. Ini sama ya, soalnya betina saya ini betina pertama dengan betina kedua ini kakak adik ya, cuma beda periode penetasan saja ya. Nah, ini dia sudah lihat air mandinya, dia mau mandi teman-teman ya. Dia belum mau makan ya, kita lihat dulu. Saya harus baca karakter ini teman-teman, karena sulit ya kalau betina yang namanya sudah kunci pakan ini ngetem terlalu lama teman-teman keluar dari glodok ya. Karena betina saya ini yang ada di glodok, yang betina yang kedua ya, betina kedua ini yang sedang ngerami telurnya, itu saya buatkan video pendeknya kemarin. Itu embrionya itu mati teman-teman ya, embrionya mati. Nah, ini yang bisa gawat tuh kayak gitu teman-teman ya. Jadi harus perhatikan betina-betina kita ini masalahnya itu di apa? Jangan kita menyalahkan jantan dulu ya. Masalah misalkan benih jantannya itu kurang bagus teman-temannya, itu nanti dulu. Karena embrio mati ini bisa juga gejala karena betina keluar dari glodok terlalu lama. Dia nunggu pakan tertentu teman-teman ya. Karena betina saya ini betina ngunci semua, ngunci pakan ya. Waktu itu sudah ada videonya saya praktekkan, terutama betina ini. Dia makan hanya cacing saja ya, betina pertama saya ini, waktu menoloh anakannya. Dan dia tuh ngeramnya normal teman-teman ya. Posisi ngeram, posisi meloloh anakannya itu normal teman-teman, nggak ada masalah ya. Nah, begitu saya nggak pakai lagi cacing karena stok cacing di tempat saya ini habis ya, terpaksa teman-teman ya, saya lihat karakternya itu berubah teman-teman. Betinanya jadi bermasalah, keluar dari glodok terlalu lama, bisa lebih dari 3 jam. Nah, kalau sudah lebih dari 3 jam keluar dari glodok, ini bisa mati embrionya teman-teman, bisa mati, otomatis mati teman-teman ya. Jadi kita jangan menyalahkan benih jantan dulu atau sperma jantannya yang kurang bagus. Nanti dulu teman-teman ya, kita harus lihat dulu dari suhunya, benih jantan juga, dan ini karakter betina itu sendiri waktu dia mengerami telurnya ya. Karena gejala embrio mati, telurnya ya, telur embrio mati, walaupun itu ngisi ya, dia mati waktu pengeraman karena betina ini terlalu lama keluar dari glodok. Itu penyebabnya itu teman-teman ya. Jangan menyalahkan jantan dulu, itu nanti ya. Apalagi seperti saya sudah tahu kuncian suhu di kandang ternak saya ini 30 derajat Celcius. Tentu saja
bukan itu lagi permasalahannya teman-teman, bukan masalah suhu lagi ya. Dan jantan saya ini pasti ngisi semua teman-teman, karena sudah saya coba dengan dua betina ini ngisi semua ya. Dan juga jantan ini saya kasihkan pakan racikan ya, jadi bukan bermasalah di pakan racikan. Ternyata ini karakter betinanya, dia ngunci pakan tertentu. Nah, yang saya khawatirkan kalau betina ngunci pakan tertentu kayak gini, misalkan dia cacing teman-teman ya, dia nguncinya di cacing teman-teman ya. Kalau dia nguncinya di cacing, saya khawatirkan gini teman-teman, betina saya ini nantinya ini bisa bantai anak ya, bantai anak, karena cacing ini tentu saja ada darah ya. Nah, dikhawatirkan darahnya itu yang bikin kecanduan burung betina ini, sehingga nanti ini berefek kalau anakannya ini menetas, yang baru-baru menetas teman-teman. Tentu saja kalau baru menetas, dagingnya itu sangat enak sekali teman-teman ya. Betina-betina begini ini bisa ada kesana ya arahnya. Arahnya ini ada mau bantai posisi betina kayak gini teman-teman ya. Itu yang saya khawatirkan. Makanya cacing ini sebagai penetral ya teman-teman, atau ibarat kata kita turuti maunya betina ini. Karena sudah saya paksa, itu waktu itu nggak menggunakan cacing ya, netes telurnya itu cuma satu teman-teman, padahal itu ngisi semua. Telur yang lainnya tuh ngisi semua, telur 3 itu ngisi semua teman-teman. Jadinya itu satu kayak itu terus teman-teman, kedua betina ini. Tapi begitu saya menggunakan cacing, dia normal, ngeramnya normal, ngeloloh anaknya itu normal teman-teman, nggak ada masalah ya. Nah, kalau teman-teman mendapati kasus seperti ini coba teman-teman cari dulu permasalahannya itu apa ya. Makanan kesukaan burung betina kita ini pada saat dia mengeram dan juga meloloh anakannya, wajib teman-teman pahami dulu ya. Karena waktu itu saya pernah mendapati pertanyaan seperti ini teman-teman ya. Kasusnya itu sama yang saya alami sekarang. Betina keluar glodok terlalu lama ya. Ini kemarin itu masih saya analisa, saya masukkan makan yang lainnya tanpa ada cacing ya, tapi masih saja gejalanya kayak gitu. Nah, ini coba saya pakai cacing walaupun sudah terlambat. Betina kedua ini sudah saya cek telurnya kemarin itu sudah mati satu. Nah, yang kedua telur lagi itu nggak tahu teman-teman ya, terus terang saja saya nggak tahu dalam artian itu bisa netas atau enggak. Kalau ngisi otomatis ngisi teman-teman, karena kemarin itu sudah saya center, memang dalam kondisi masih ya bagus ya, urat darahnya masih merah, belum pecah teman-teman ya, masih bagus lah intinya. Dan kemungkinan sekarang ini sudah gelap ya, karena ini kemungkinan jalan sudah 7 harian, 7 sampai 8 hari teman-teman ya. Yang mati kemarin itu usia pengeraman 3 hari. Nah, ini ya masalahnya, itu tinggal nanti di finalnya saja, di akhirnya saja saya lihat nanti itu bisa netas berapa ya. Kalau memang masih netasnya cuma satu, terpaksa saya ibarat kata ya harus sediakan ya, nyetok cacing banyak-banyak teman-teman. Yang nggak bisa ya, nggak bisa kalau kita sudah memiliki betina model begini ngunci pakan, ini harus kita yang namanya turuti maunya betina kita. Kalau kita nggak turuti maunya betina kita, ini akan begini-begini terus teman-teman ya. Nah, kalau ada yang bertanya begini, seandainya gimana bang kalau betina yang model begini ini kita jual saja ya, itu nggak masalah kalau teman-teman kepengen jual ya. Tapi lihat dulu, kalau seandainya anakannya itu bagus, kualitasnya itu kalau saya itu saya pertahankan teman-teman ya. Karena ini hanya ngunci pakan saja ya, ngunci pakan di cacing ya. Nah, apakah ada pakan lain selain pengganti cacing ini? Ada teman-teman ya, pakan yang lainnya selain cacing ini ikan ciri teman-teman ya. Kuncinya di ikan ciri, karena ikan ciri ini juga kan ada darahnya ya. Waktu dia motong-motong daging ikan ciri itu ada darahnya teman-teman ya. Nah, ini kan sudah cacingnya sudah saya masukkan ya, karena memang dia belum mau makan teman-teman ya. Dia sibuk mau mandi dulu betina-betina ini, karena air mandi ini baru saya ganti
langsung dia mandi teman-teman ya, untuk menetralkan birahi dia. Pakan yang saya gunakan ini kan ada ulat Hongkong ya, jadi efeknya ke situ teman-teman ya, padahal ini sudah lengkap sekali. Nah, ulat Hongkong pada saat betina ini mengeram, teman-teman jangan ikuti ya, ini khusus betina yang memiliki settingan birahinya itu tinggi. Jadi waktu kita berikan dia pakan sangat lengkap sekali di kandang ternak ini, dia nggak masalah ya, karena saya sudah tahu paham betul karakternya. Dia aman walaupun saya kasihkan itu ulat Hongkong, kroto, jangkrik teman-temannya, pada saat dia ngeram itu nggak masalah ya. Betina yang ini teman-temannya, karena ini dua beradik ini sama ya, sama bapaknya sama, ibunya sama ya, cuma beda periode penetasan saja betina-betina ini teman-teman. Ini ya betinanya langsung masuk ya ke dalam gelodok ya, tapi satu betina ini masih di luar ya, karena memang belum saatnya dia mengeram teman-teman ya. Nah, lebih jelasnya saya masuk saja ke dalam teman-teman ya, sekalian kita intip ya telur-telur di gelodok burung mulai batu ini. Oke teman-teman ya, saya sudah masuk ke dalam ya. Nah, ini betina yang sudah pengeraman 7 hari. Nah, yang ini betina belum mengeram dia teman-teman, tapi telurnya ini sudah 3 ya, belum mengeram dia teman-teman, karena ini baru telurnya ini kan baru hari ini dia 3 telurnya, jadi belum masuk masa pengeraman. Kemungkinan masuk masa pengeramannya ini 2 hari lagi teman-teman ya, jadi belum masuk hitungan dia teman-teman. Jadi nggak masalah kalau betinanya ini keluar ya dari gelodok teman-teman ya, untuk betina yang telurnya ini baru nambah ya, karena belum saatnya dia ngeram teman-teman. Betina kalau dia masuk ke dalam gelodok dengan durasinya ini sebentar saja ya, dia hanya menghangatkan telur saja teman-teman. Kecuali kalau benar-benar dia udah nggak keluar lagi dari gelodok, tandanya sudah masuk masa pengeraman ya, seperti ini teman-teman ya. Nih ya, nah ini kan ada telurnya 3 kemarin teman-teman ya. Nah, posisi telur indukan betina yang bermasalah ini adalah betina yang kedua. Nah, dia keluar ya, kita lihat saja ya. Ini telurnya teman-teman ya, tuh ya, tuh telurnya. Kalau telurnya model begini teman-teman, yang sudah kita cek ya, embrionya itu mati 1 dan yang duanya itu misalkan itu aman. Kalau dia sudah ada gejala keluar kayak yang tadi sudah saya jelaskan, itu posisinya kita pasrah teman-teman ya, pasrah dalam artian itu nantinya itu mau jadi atau enggak itu urusan nanti teman-teman ya. Yang penting ini kita sudah berusaha ya. Nah, untuk next periodenya bagaimana langkahnya ya untuk menghadapi betina model begini. Kalau kita sudah mendapati betina yang model begini teman-teman, betina yang kedua model begini, ini harus kita ambil saja telurnya waktu dia sudah maksimal mengeluarkan telurnya ya. Kalau nggak mau ribet teman-teman ya, kita tetaskan menggunakan inkubator, itu bisa teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman nggak sedikit ribet dan memang banyak stok cacingnya di rumah teman-teman, itu bisa berikan cacing ya pada saat dia mengeram dan meloloh anakannya. Karena cacing bukan untuk menaikkan birahinya, tapi sifatnya itu lebih stabil teman-teman ya. Itu juga sudah saya praktekkan menggunakan betina yang ini teman-teman ya. Betina yang ini ya, nih ya, betina yang ini teman-teman, menggunakan full cacing saja dia aman. Posisi dia ngeram, posisi dia meloloh anakannya, itu sudah saya coba semua ya. Karena itu pernah ada yang bertanya di kolom komentar YouTube saya, kalau menggunakan cacing itu sebenarnya menaikkan atau menurunkan birahi ya. Itu saya jawab yang jelas stabil dalam artian tidak naik dan juga tidak turun ya, karena efek dari cacing yang kita berikan ini dingin teman-teman. Tentu saja burung yang birahi pasti suhu badannya meningkat. Nah, fungsi cacing itu untuk menetralkannya ya. Nah, lihat ya, ini adalah cacing tadi, sisanya dia langsung normal teman-teman kalau ada cacing ya. Jadi begitu triknya buat teman-teman semua kalau mendapati kasus yang serupa dengan saya ya.
bisa gunakan cacing. Untuk pakan yang lainnya itu misalkan kelutu dan ulat Hongkong gak usah gunakan teman-teman ya, karena kemarin itu saya masih menganalisa dan juga ini sudah saya coba juga menggunakan ulat Hongkong ya, tetap stabil ya, karena settingan dia tinggi teman-teman, jadi nggak masalah. Maka ini masih di bawah kapasitas birahi dia ya teman-teman ya, jadi begitu ya, atau settingan birahinya itu belum maksimal kalau dia menggunakan ini teman-teman, khusus betina-betina saya ini ya. Tapi teman-teman jangan dicoba ya, terutama ulat Hongkong ini jangan teman-teman coba ya, ini khusus betina-betina yang memiliki settingan birahi yang tinggi. Jadi begitu triknya kalau kita mendapati kasus betina yang keluar dari glodok terlalu lama ya, bisa embrionya itu mati. Nanti saya akan jelaskan di konten berikutnya secara detail penjelasan masalah betina keluar dari glodok ya teman-teman ya. Saya akan jelaskan dengan detail waktu dia masa pengeramannya, itu berapa lama dia toleransi keluar dari glodok ya, sebagai acuan buat teman-teman nantinya, karena ini penting sekali ya buat teman-teman semua untuk mengetahui durasi normalnya betina burung rebatu pada saat pengeraman hari pertama, pengeraman hari kedua, ataupun pengeraman hari ketiga dan seterusnya ya. Semoga konten kali ini bisa memberikan manfaat khususnya buat penangkar burung rebatu seluruh Nusantara. Salam kicau mania.